Alat sebelum disimpan di lemari alat dipastikan dalam kondisi bersih. Dicuci dengan larutan pencuci yang terbuat dari deterjen dan dicampur sedikit asam nitrat pekat. Dibersihkan dengan air keran dan dibilas dengan Aquades. Alat gelas non-volumetrik, yaitu alat gelas yang tidak dapat digunakan sebagai alat ukur, seperti gelas Becker, Erlenmeyer, gelas Arloji. Cara pengiringannya, alat gelas diletakkan di atas lembaran serbet atau tisu dan dibiarkan mengering sendiri dalam udara terbuka. Untuk proses pengeringan yang lebih cepat, alat gelas dapat dimasukkan oven dengan suhu 50-60 derajat Celcius. Alat gelas volumetrik, yaitu alat gelas yang digunakan sebagai alat ukur seperti labu ukur, pipet volume. Cara pengeringannya, alat gelas diletakkan dengan posisi terbalik di rak tertentu dan dibiarkan mengering sendiri di udara terbuka. Buret yang akan disimpan dipastikan dalam kondisi bersih. Diolesin sedikit vaselin pada keran buret yang terbuat dari kaca. Ingat ya, keran buret dari teflon tidak perlu dioles vaselin. Posisikan ujung buret menghadap ke atas dan letakkan pada statif, biarkan mengering sendiri di udara terbuka. Alat disimpan di dalam lemari tertutup dan diletakkan sesuai dengan label nama yang tertempel di pintu lemari. Alat yang sering digunakan ditempatkan di rak yang mudah dijangkau. Sedangkan alat yang jarang digunakan atau sebagai stok dapat ditempatkan di rak paling atas. Ingat ya, mengambilnya memakai tangga jika posisi kita tidak mampu menjangkaunya. Alat disimpan dengan dikelompokkan sesuai jenis bahan dari alat. Alat bisa terbuat dari gelas, kayu, logam, porselen, plastik, dan karet. Alat yang terbuat dari gelas seperti gelas Becker, Erlenmeyer, labu ukur, dan gelas ukur ditata rapi sesuai bentuk dan ukurannya. Alat yang terbuat dari kayu, seperti penjepit tabung reaksi, terbuat dari logam seperti spatula dan pinset, terbuat dari plastik seperti sendok sungu dan tabung sentrifuge, terbuat dari karet seperti sumbat karet, terbuat dari porselen seperti cawan penguapan dan plat tetes, ditata rapi sesuai jenisnya. Penyimpanan alat juga memperhatikan aspek berat. Alat yang mempunyai berat lebih seperti lumbang dan alu diletakkan di bagian rak paling bawah lemari alat untuk menghindari kelebihan beban rak dan memudahkan mengambilnya. Kebersihan lemari alat perlu dicek secara berkala. Pastikan bagian dalam dan luar lemari bersih dari debu. Alat yang disimpan di luar lemari alat juga dibersihkan dari debu dan kotoran sebelum digunakan. Merawat alat berkaitan dengan penggunaannya. Alat dari gelas, hindari jatuh, terbentur, dan pemanasan yang tinggi pada gelas kualitas rendah. Alat dari kayu, letakkan di tempat yang tidak lembab untuk menghindari serangan rayap.
alat dari logam, hindari perkaratan akibat reaksi logam dengan udara dan air. Merawat alat dari porselen, hindari jatuh dan perubahan suhu yang tiba-tiba. Alat dari plastik, hindari api dan bahan organik seperti aseton dan kloroform. Alat dari karet, hindari dari asam, basa, dan bahan organik. Setelah kegiatan praktikum selesai, periksa kondisi alat gelas apakah ada alat yang pecah atau tidak. Apabila ada alat yang pecah, pisahkan pecahan gelas dengan alat yang utuh. Gunakan sarung tangan untuk mengambil pecahan gelas. Pecahan gelas yang jatuh di lantai, ambil dengan bantuan sapu dan serok. Ingat ya, masukkan pecahan kaca ke dalam kontainer khusus, bukan tempat sampah.